Salam sepak bola dan selamat bergabung, Coach Kurniawan di Bola Bung Binder. Selamat apa nih sepak bola ya? Thank you, Bung. Iya, Coach, saya ingin berterima kasih dulu kepada Coach yang telah meluangkan waktunya. Saya tahu Coach sibuk juga di Italia saat ini dan saya harapkan nanti pada saat Coach ke Jakarta, tolong mampir juga ke studio saya biar kita bisa diskusi lebih lanjut ya, Coach. Siap, siap, harus dong main kita. Oke, makasih. Oke, Coach, ada beberapa topik yang akan kita diskusi. Topik pertama nih yang saya ingin menanyakan kepada Coach, karena Coach kalau nggak salah sudah lebih dari 2 tahun ya di Italia ya sekarang ini ya. Nah, tentu viewers dari channel YouTube Bola Bung Bindar ini juga penasaran. Nah, kegiatan Coach seperti apa di Italia? Yang saya dapat informasi Coach saat ini asisten pelatih dari Como U17 ya Coach ya. Bisa Anda jelaskan Coach? Ya, memang untuk tahun ini saya ditugaskan di U17 karena memang coaching staff di sini kan banyak banget gitu kan. Jadi setiap tahun itu pasti rolling dan Oke. saya sangat bersyukur juga karena dikasih kesempatan untuk apa namanya untuk ada di tim 19, ada di 17 juga, dan saya juga dikasih kebebasan untuk bisa menggali lebih dalam apa sih yang ada di Oke. Komo di semua kelompok umur gitu kan dari 15, 14 sampai Oke. ke bawahnya gitu. Jadi Mhm. pelajaran yang sangat berharga lah buat karir sepak bola saya tentunya. Iya. Iya. Coach yang ingin saya tanyakan karena tadi Coach sebut bahwa dari U15 pernah juga di U19 dan sekarang U17. Sebetulnya seperti apa sih kalau potensial dari para pemain muda di Italia ya? Memang coach kan di Como ya saat ini ya. Karena kan seperti yang sama-sama kita ketahui itu di level senior kan regenerasinya sempat terhambat juga kan? Maksudnya lamban gitu. Untuk di Komonya atau generalnya? Di general boleh, di Como juga boleh coach. Ya, apa namanya untuk di Komo sendiri sebenarnya mereka benar-benar concern di youth development setelah dari pihak Jarum ambil alih kan karena Oke, sebelumnya memang terkesan hanya ya asal partisipasi karena memang suatu kewajiban tim utama harus memiliki turunan di youth development gitu kan. oke, Nah, untuk beberapa tahun terakhir ini mereka benar-benar fokus untuk di youth development karena mereka tahu bahwa ini investasi yang sangat berharga untuk klub gitu kan. Dan di youth development ini sendiri jadi U19 itu memang copy paste-nya dari senior gitu kan. Jadi oke, apa yang dilakukan di senior itu harus diikuti oleh U19 gitu kan. Nah, oke, U17-nya sendiri itu masa transisi lah oke. dari bawah menuju ke atas gitu kan. Ya, Dan mm, apa yang dilakukan di U19, U17 itu sebenarnya mereka mengarahkan agar udah benar-benar uh, apa namanya kopi dari senior tim baik oke, cara kerja uh, apa semua mm, staff, coaching ya, staff, terus ya, kemudian dari metode kepelatihan, terus ya, cara bermain dan ya. itu benar-benar copy paste dari tim Hmm, senior lah. Gitu. hmm, hmm, hmm. Kalau kalau di ini di U17 yang coach sekarang menjadi asisten pelatih, metode pelatihannya seperti apa, coach? Ya, kalau U17 ini kan masih masih apa namanya masa transisi lah. Jadi masih ada sedikit keringanan, tidak hanya tentang taktikal aja, tapi masih ada presentasinya, misalnya taktikal sekian, terus individual tekniknya sekian Oke, persen gitu kan. oke. Tapi secara keseluruhan cara kerjanya sama semua untuk coaching Hmm, staffnya, bagaimana kita seperti orang kantoran juga gitu ya, kan. ya, Kita kerja dari pagi untuk oke, menganalisa video segala macam lah, oke. persiapan tactical plan untuk pertandingan Hmm, berikutnya. hmm, Tapi lebih dikasih keringanan sebagai contohnya misalnya apa namanya tactical plan dari atau game plan dari tim senior itu bagaimana oke, kita bisa menangkan pertandingan di attacking third. oke. Jadi kita benar-benar high press, harus Hmm, menang bola di hmm, daerah pertahanan lawan, ya, terus build up dari belakang. Jadi kita ya, harus ngebedah
presentasi setiap Hmm. pertandingan itu berapa persen kita bisa berhasil Hmm. merebut bola di daerah lawan, berapa Oke. persen kita berhasil dari build up. Jadi benar-benar di breakdown satu persatu gitu. Wow. Oke. Kalau kompetisinya ada coach di sana Ada untuk U17. semua kelompok umur ada dari U8 sampai U19 ada semua dan itu full kompetisi gitu kan. Wow. Hmm. Dari U8 ya. U8, U8, Wah. U9, U10. Jadi setiap kelompok umur tuh ada. Terus Hmm. kalau di untuk tim yang seri A itu Iya. kelompok umur U23 dan U18 itu boleh milih gitu kan. Oke. Boleh boleh ambil, boleh enggak gitu kan. Oh. Tapi Oke. yang wajib tuh U8, 9, 10, 11, 17, 18 dilompati, boleh pilih dan U19. Karena kalau di Primavera untuk seri B itu U19. Tapi Primavera seri A itu kelompok umurnya U20 gitu kan. Oke. Primavera 1, Primavera 2 gitu. Seri A, Oke. seri B-nya Primavera. Oke. Oke. Luar biasa ya coach ya. Oke coach. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan tentang timnas Indonesia. Ya, Timnas kita kan sekarang di round 3 ya coach ya sudah ya. mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan. Memang masih ada sisa beberapa pertandingan lagi. Nah, saya ingin tanyakan coach dari sudut pandang coach yang sekarang melatih dan sebelumnya juga pernah menjadi pemain timnas ya. Saya ingin tanyakan kalau coach melihat permainan dari timnas kita, sebetulnya kelemahannya di mana dan kalau ada kekuatan, kekuatannya itu di mana coach? Nah, saya ingin tahu sudut pandang dari coach Kurniawan. Dari 4 pertandingan ini ya, yang di round 3 saja. Ya, ini opini pribadi lah ya, tapi tidak bisa dibotolkan, tidak bisa disalahkan juga karena memang kita kan punya pandangan masing-masing lah dan eh, sebenarnya kalau dibilang kelemahan atau kelebihan gitu agak gimana gitu ya menurut saya, tapi kan eh, kita tahu lah pelatih itu kan punya game plan sendiri dan game plan itu kan ditentukan dengan katakanlah kualitas pemain juga gitu kan. Kalau yang saya lihat kan kekuatan kita memang kuat di belakang gitu kan. Kita punya pemain-pemain pengalaman di belakang terus cukup solid sehingga Iya, game plan kita memang bagaimana kita compact defense kemudian iya, melakukan fast counter attack dan ini yes. ya cukup berhasil lah menurut saya kan. Oke. Walaupun kita belum memenangkan pertandingan, tapi at least Iya, kita bisa mencuri 3 poin itu dengan tim yang levelnya kita sudah tahu seperti apa, lawan-lawan kita itu tentu iya, cukup berhasil. Nah, mungkin yang apa namanya yang perlu yang saya berharap perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada ketika kita melakukan counter attack karena memang dengan cara bermain seperti ini gitu kan agak agak susah untuk apa namanya mendapatkan peluang yang banyak di setiap pertandingannya. Jadi setiap pertandingan ketika kita ada peluang harus dimanfaatkan karena itu salah hmm, satu cara untuk kita memenangkan pertandingan karena kita tahu game plan kita memang tidak uh, full attacking gitu kan. Kita iya, lebih menunggu dulu ketika uh, pertahanan lawan apa namanya defensive line-nya tinggi, kita melakukan counter attack iya, dan tentunya ya satu-satunya cara adalah yang memanfaatkan semua peluang yang ada gitu kan. hmm, Mungkin game plan ini lain cerita kalau misalnya memang kita punya pemain-pemain yang banyak pilihan untuk melakukan full attack atau kita melakukan high hmm, press gitu kan. hmm, Cuman kan hmm. nggak mudah mencari pemain yang punya karakter seperti itu dan itu menguras banyak tenaga gitu kan. Iya, Gitu. iya, iya. Saya sepakat coach dengan Anda bahwa kekuatan kita memang berada di pertahanan dan memang seringkali memainkan counter attack. Cuma memang em, saya yakin juga viewers kita juga sepakat dengan coach bahwa yang menjadi masalah ini adalah pertama creating chances karena jumlah chancesnya juga gak banyak. Tapi kalau udah dapet chances, finishing juga menjadi PR-nya tersendiri gitu, coach.
Ya itu dia yang mungkin yang yang menjadi apa namanya yang saya mention tadi bahwa harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada gitu kan. Karena dengan cara bermain seperti ini tidak banyak peluang yang kita dapat gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, coach, yang saya ingin tanyakan, sebelumnya kan kita punya banyak striker ya, seperti Ya. Anda, kemudian ada juga BP, ada juga Budi Sudarsono, ada juga Boas Solosa. Tapi sekarang kok sulit sekali ya mencari striker, bukan saja di dalam negeri, tapi juga kalau mencari striker keturunan Indonesia juga sangat sulit gitu, ya, yang bermain di Eropa. Ini sepertinya secara global ini sekarang kesulitan mencari striker atau seperti apa, coach? Kan Anda di Italia kan mungkin Anda juga ada berdiskusi dengan teman-teman di sana gitu. Bahkan Italia pun saya pikir sekarang kalau kita melihat gak ada striker seperti dulu Pippo Inzaghi, Vieri, Balotelli ya. Ini sepertinya secara global ya, coach. Sedang terjadi kekurangan striker natural atau seperti apa? Ya, eh, mungkin apa namanya beda beda ini ya beda formasi juga menurut saya ya karena dulu saya ya cukup beruntung juga lah karena zaman dulu kan selalu pakai dua striker gitu kan artinya striker kita masih ada partner untuk membuka celah atau saling gantian gitu kan. Nah untuk Ya, saat ini kan kebanyakan kita memakai satu striker ya, itu ya, permasalahannya. Nah kita ya, bicara di lokal lah di Indonesia ya, ya, ketika klub eh, apa namanya memainkan satu striker pasti pilihannya banyaknya ke asing gitu kan. Nah, ya, ya. sebenarnya striker ini kan bisa dibentuk gitu kan. Karena saya lihat di sini apa namanya di Como sendiri bagaimana striker mereka yang di U15, U16 Oke, oke, mereka tidak tidak yang benar-benar good sizing juga, tapi oke, mereka oke. terbentuk dengan kompetisi yang reguler kayak gitu kan. Mereka bermain bagaimana mereka menghadapi kesulitan saat berkompetisi selama 1 tahun full ketika mereka berada di U14, U15, U16. Jadi permasalahan striker menjadi seorang striker itu kan adanya di lapangan gitu dan diselesaikan di lapangan tidak hanya di latihan. Ya, Ujiannya adalah kompetisi gitu kan. Nah, ya, permasalahan di kita adalah ketika mungkin saat saat mereka bermain di youth level mereka oke, tapi kita harus sadari juga eh, apa namanya kualitas dari mereka saat bermain di youth ini apa gitu kan, ya, turnamen kah, kompetisi ya, penuh kah gitu kan. Nah, ketika ya. mereka menginjak ke transisi untuk ke Hmm, senior gitu kan kan ya, mereka nggak ada wadah lagi untuk betul. berkompetisi gitu kan jadi nggak Hmm, teruji menurut saya dan ketika hmm, di klub saingan mereka dengan hmm, pemain-pemain asing gitu hmm, kan hmm. dan saya memang salut lah kepada para pelatih yang ada di Liga Indonesia yang berani memainkan striker lokal karena ini baik untuk pemainnya sendiri dan baik juga untuk Ya, tim nasional gitu kan. Dan hmm, saya sih harapan saya gitu kan hmm. apa namanya ya kompetisi di Indonesia itu benar-benar full kompetisi untuk youth development gitu kan. Hmm, hmm, Dengan karena saya berpikir di Italia aja yang ya ini hmm. saya bicara fakta gitu kan bukan Ya, mengada-ada yang saya lihat mereka berkompetisi hmm, seri A seri B itu kompetisi hmm. untuk yang profesional itu ada turunannya dan yang Oke. amatir itu ada juga kelompok umur Hmm, U8 segala macam hmm. itu yang sistemnya benar aja setengah mati juga untuk bisa jadi juara Eropa juara dunia gitu kan jadi Iya, iya, kita bisa bayangin lah sistem yang benar iya. aja Hmm, sangat sulit untuk hmm, bersaing gitu. Nah, hmm, bukan tidak mungkin di Indonesia kita bisa bersaing gitu, tapi kita harus sadar bahwa ini tidak bisa secara instan gitu kan. hmm, hmm, Take time untuk itu, tapi lebih baik ya dilakukan daripada tidak sama sekali gitu. hmm. Iya, Anda baru saja mengatakan bahwa para pemain kita sebetulnya tidak teruji di youth level dan saya pikir itu benar juga sih coach karena biasanya di youth level bagus ya kan di U19 tuh mainnya bagus, di U17 bagus, tiba-tiba pada saat masuk ke senior sulit bersaing di level klub dan imbasnya ke timnas. Di Ya. timnas udah sulit perform. Ini benar sekali loh apa yang Anda katakan. Saya baru dengar pertama kali dari Anda loh ini.
analisis seperti ini? Dan mohon maaf juga, Bung, maksudnya kita melihat bagus karena ya barometernya bagus tuh di level mana gitu kan. Karena kan kita ngelihat pemain-pemain muda kita bermain bagusnya ketika mereka, oke, let's say, berkompetisi di tingkat seperti AFF, yang Ya, mungkin negara lain juga kompetisinya ya seperti itu gitu kan. ya. Tapi alangkah baiknya menurut saya kalau mereka Hmm, pemain muda ini ya berkompetisi di klub yang memang apa namanya kualitas kompetisinya memang oke. bagus gitu. Jadi level Hmm, mereka pasti akan naik lah gitu kan. iya, Karena iya. kalau kita ya bagus tapi level Hmm, lawannya juga seperti itu kan kita juga nggak bisa 100% oh ini memang bagus gitu kan. Kita iya, iya, kita katakan bagus ketika ya lawannya yang selevel atau yang di iya, atas iya. gitu kan. Iya, iya, Benar, iya, benar, benar, benar. Saya mengerti maksud Anda. Artinya coba untuk bersaing di level yang lebih tinggi, baru nanti kelihatan betul, kan potensinya betul, seperti betul. apa. Um, Oke, Coach, our next match, Ya, pertandingan timnas kita selanjutnya lawan salah satu raksasa di Asia nih, Coach. Ini ya. luar biasa nih. Timnas Jepang akan ke sini, kemudian lawan dengan timnas kita pada tanggal 15 November. Sebelum saya menanyakan tentang pertandingan tersebut, saya terus terang nggak ingat. Apakah Coach sebagai pemain pernah nggak sih berhadapan dengan Jepang pada saat itu? Selagi Kayaknya pernah main ya? saya nggak pernah, Oh, nggak pernah ya? Korea, nggak Korea, pernah. Korea pernah ya? Korea ya? Korea pernah, Korea Pernah pernah, ya? Cina pernah ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, yang saya ingin tanyakan tentang pertandingan lawan Jepang ini. Jepang kan ya 99% para pemainnya itu bermain di Eropa. Bahkan kiper mereka tuh Zion Suzuki ya, kalau nggak salah namanya main di Ya, Serie A tuh bersama Parma di dan Serie A. Empoli ya Ya, di Serie A betul. bersama Parma. Nah, peluangnya Tapi seperti kita kan apa? punya J, kita punya Hah? J juga. Inti kita Iya, punya J juga. betul betul. Kita punya J di Serie A itu betul betul betul. Ya, kita punya J Ses di Serie A. Ya. Nah, peluangnya seperti apa nih, Coach? Kalau menurut Coach melihat perkembangan dari timnas kita, kemudian Jepang yang bisa dikatakan adalah favorit utama lah untuk lolos dari grup ini dan langsung ke Piala Dunia. Ya, saya selalu mengatakan ya ke ke siapapun ya. Selagi sebelum pertandingan semua peluang itu masih sama, tetap sama 50-50 gitu kan. Tinggal bagaimana saat pertandingan nanti ya saya yakin lah coaching staff sudah mempersiapkan tactical plan-nya seperti apa dan harus realistis juga gitu kan. Bukan apa namanya terus merasa kalah itu enggak lah dan itu saya lihat timnas sekarang bukan lagi punya mentality seperti itu gitu kan karena kita juga banyak pemain yang bermain di Eropa gitu kan ya saya berharap kematangan kedewasaan dan juga winning mentality para pemain-pemain yang ada di Eropa itu bisa ditularkan ke dalam tim sehingga Hmm, membawa aura yang positif sebelum pertandingan gitu kan dan ya, uh, kuncinya adalah menurut saya ya tactical plan pelatih ini harus benar-benar uh, dipikirkan matang-matang. Mereka sudah pasti sudah menganalisa bagaimana ya, permainan Jepang yang menurut saya yang paling realistis adalah bagaimana kita tidak kemasukan dulu lah kan. oke, Jadi ya menang mungkin mungkin juga gitu kan karena ya, kan sepak bola tidak ada yang nggak mungkin gitu kan. ya, Tapi betul, kita harus mengukur juga hasil dari analisa dari untuk baik individual dari Jepang atau ya. tipe dari Jepang, mereka harus perhitungan dan pertimbangkan itu untuk menentukan tactical plan yang akan dijalankan. Hmm. Jadi menurut Anda ini nanti yang menentukan taktik karena sebetulnya saya sepakat dengan Anda. Sekarang timnas kita punya materi pemain yang standar Eropa karena Iya, mayoritas bermainnya di Eropa. Tadi kan Anda sudah sebut namanya Jadon Ses juga kan. Main di iya, Venezia lawan Milan itu dia soloran seperti iya. itu luar biasa banget kan. Cuman nah Ngeblok juga ya. ya itu jadi viral juga kan. Dia kan jago juga. Jadi coach yang saya ingin tanyakan nih dalam menentukan taktik ya dengan pengalaman Anda juga sekarang sudah mulai melatih. Tadi Anda mengatakan menganalisis permainan secara individu dari pemain Jepang kemudian secara tim. Nah, pada saat bermain di kandang sendiri,
Ini kan sebetulnya menjadi advantage juga dong. Betul dong, coach. Main di kandang kita sendiri kan. Main di kandang di GBK nih. Ya, Apakah eh, lawan tim tim sebesar Jepang, apakah wajar gak sih kalau mengambil resiko untuk bermain sedikit menyerang gitu, untuk menyulitkan mereka? Gimana menurut pandangan coach? eh, ya kembali lagi ke tactical plan lah ya. Jadi semua taktik kan itu ada antitesisnya, terus kemudian ada Oke, resikonya juga. ya, Nah, betul. ini sekali lagi ini opini pribadi saya lah ya, 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 bukan silakan coach. bukan bermaksud menggurui enggak. Ya, ya, Sah-sah aja kita mau mau apa namanya lebih lebih menyerang atau attack, tapi harus dipikirkan juga eh, apa namanya antisipasinya juga gitu kan. Ketika kita oke, harus sudah dipikirkan juga ketika kita menyerang, let's say ya, dari sisi kiri lah. Nah, ya, kita harus mikirin juga yang di ya, sana di di daerah kanan Jepang itu siapa aja yang ada, terus kelebihannya apa aja. Sehingga ketika oke, kita kalah bola, hilang bola di sebelah kiri, ya, bagaimana backupnya, terus cara ya, untuk mengatasinya seperti apa, dan itu harus benar-benar dipikirin gitu kan. Karena sepak bola ya, sekarang juga bukan sekedar semangat kita main ya, open play gitu kan, malah betul. konyol gitu kan. Karena Ya, bagi saya poin itu lebih penting gitu kan. ya, Dan nah itu tentu kerja keras dari coaching staff lah. Dan saya ya, rasa saya yakin mereka juga eh, apa namanya nggak bisa tenang nggak tidur nih mikirin iya, Jepang iya, gitu kan. Karena kan iya, yang dipikirin bukan hanya bagaimana wow Jepang mainnya pendek segala macam itu kan harus dipikirin detail di breakdown satu persatu per individunya seperti apa. Kalau kita mau attack dari sebelah kanan, katakanlah hilang bolanya di sini, siapa yang di sini, siapa iya, itu kan harus sudah ada di di plot satu persatu gitu kan. iya, 90 menit itu kalau di breakdown kan bisa sampai ratusan halaman gitu kan. Dan iya, ini iya, iya, harus betul. dipikirkan tactical plan itu benar-benar saya rasa sangat menentukan di pertandingan nanti lah. Mhm. Oke, coach, pertanyaan terakhir ini, coach. Tadi Ya, kan Anda juga menyebut nama Jirses, terus saya juga mengatakan, Anda juga mengatakan bahwa banyak sekarang pemain kita yang bermain di Eropa, ya. Dan baru saja nih, coach, kan Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia, ya. Kita juga belum tahu apakah dia nanti akan available atau tidak lawan Jepang, tapi kemungkinan lawan Arab Saudi dia ya, available dan bisa juga bermain. Dengan adanya Kevin Dix, artinya sekarang kita sudah punya 15 atau 16 pemain yang bermain di Eropa. Nah, ya, kalau menurut coach dengan pemain-pemain yang kita sekarang yang menjadi bagian dari timnas kita yang bermain di Eropa, ini pengaruhnya ke para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik seharusnya bisa meningkatkan performa mereka dong coach. Nah, menurut coach seperti apa nih dengan hadirnya begitu banyak pemain yang bermain di Eropa, bahkan kiper kita Martin hmm, Pas itu mendapatkan Save of the Year kalau nggak salah di ya, MLS. ya. Itu tendangan Messi bisa dia save loh beberapa kali. Ini kan luar biasa kiper kita Martin Pas sudah datang lebih awal juga dia di Jakarta. Nah, menurut coach Iya. ini kan sebuah transfer of knowledge yang bisa berjalan dengan baik kepada para pemain kita kan yang bermain di kompetisi domestik. Iya, dia bisa nahan tendangan Messi yang nggak bisa dia tahan tendangan Bung Binder aja itu ya. Karena saya nggak bisa tendang juga. Pasti melayang saya tendang. Ya pastilah Bung. Apa namanya pengalaman mereka tuh tentu akan membawa dampak yang positif lah ke Ya, pemain ya, kita coach. terutama Ya, ya, ba- ya, bagi para pemain kita yang ada di ya, tim nasional karena bisa ketemu langsung dengan mereka, bisa ngelihat sendiri bagaimana mereka uh, berperilaku baik di dalam maupun di luar lapangan. Tapi ya, lebih dari itu tentunya sebenarnya hal positif yang bisa diambil buat para pemain yang di Indonesia, ya kita bisa ngelihat lah kualitas mereka seperti apa, ya, terutama uh, ya dalam apa decision making mereka ya, saat di pertandingan itu kan kelihatan banget gitu kan. ya. Terus dan saya sih berharapnya kayak gini, Bung. Kita Oke. banyak pemain kita saat ini tim nasional yang bermain di Eropa gitu kan dan Ya, berharap para pemain-pemain yang bermain di Indonesia itu oke. ya mereka yang berani keluar gitu kan. Ya kayak
timnas Jepang aja nih, 4 pemain doang yang main di Liga Indonesia kan, tapi Iya, mereka Liga itu kan Jepang. bener-bener. Yang main di Liga Jepang, Liga domestik. Iya, Liga Jepang. Sorry, Liga Jepang cuma 4 doang, tapi semuanya itu kan bener-bener yang memang dari Jepang mereka Iya, keluar gitu keluar. kan. Nah, Yes. mimpi saya tuh pengennya Indonesia kayak gitu juga gitu, dan nggak Iya, gampang memang karena ya kita tahu lah level kita seperti apa, tapi iya, nggak gampang itu bukan nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. iya, iya, iya. Jadi saya sih berharapnya ke depannya kayak gitu sih Hmm. Bung. Iya, paling tidak juga bisa membentuk mental dari para pemain kita ya, coach ya. Dengan dengan bermain di luar negeri, mereka harus berjuang juga untuk tempat mereka ya. Oh, pasti, pasti Bang. Karena gini, katakanlah, oke, ketika mereka bermain di mana, di luar lah, itu kan pressernya itu kan bukan hanya eh, main bagus itu enggak juga kan, karena kan mereka satu status mereka pemain asing, mereka harus perform baik di latihan maupun pertandingan. Iya, Terus iya, tingkah iya, laku mereka juga iya, selalu iya, dilihat gitu kan. Terus iya, bagaimana mereka harus memotivasi diri ketika iya, bersaing dengan pemain lokal yang ada di negara tersebut. iya, Terus iya. bagaimana biar mereka bisa memaintain performa mereka untuk terus dikontrak dengan tim itu. Ya Iya, iya. gitu-gitulah. Dan ketika Hmm, mereka bisa mengatasi pressure mereka sendiri, bisa memotivasi hmm, diri sendiri, tentu level mainnya akan hmm. jauh lebih baik menurut saya. Iya, jadi artinya mentalitas kunci juga ya, coach ya, bagi para pemain kita ya. Iya, sangat itu. Sangat. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, Coach, terima kasih banyak untuk waktunya. Siap. Dan ini bukan yang pertama dan terakhir karena saya masih saya akan menagih janji Coach nih. Waktu ke Jakarta mampir ke sini kita ngobrol sekalian dengan Mas Supri juga, ya. Siap, siap, Oke, siap, ya, siap, Bung. makasih banyak Coach. Sukses selalu. Ya, Bung. Yuk, yuk, Ya, yuk, thank you Coach. yuk. Oke.